Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini pertama kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kalinya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita bisa melaksanakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan halnya Kiai Ahmad Syahada. Semuanya itu semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiap bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, seluruh umat Islam di dunia ini melaksanakan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali umat Islam yang mempunyai paham Wahabi, yaitu paham Wahabi, paham yang jadi paham resmi diikuti oleh pemerintah Saudi Arabia. Itu dilarang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Jangankan peringatan, buku-buku yang menerangkan Maulid Nabi seperti di bab berjanji itu pun dilarang dijual. Tidak boleh. Dianggap itu bid'ah dolalah, dianggap haram. Tapi lain itu seluruh dunia termasuk di Indonesia memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan yang tidak mau, gak apa-apa ya. Banyak yang mau ya. Di sini perlu saya terangkan, mulai kapan ada orang mengadakan peringatan Maulid Nabi di dunia ini? Pertama. Yang kedua, di manakah orang pertama yang mengadakan peringatan Maulid Nabi? Nomor 3, siapakah orang pertama yang mengadakan Maulid Nabi di dunia ini? Nomor 4,
apakah ada dasar hukumnya menurut Al-Quran dan hadis Nabi mengadakan peringatan Maulid Nabi ini? Nomor 5, apa hikmahnya mengadakan peringatan Maulid Nabi? Itulah yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kapan di dunia ini ada peringatan Maulid Nabi? Peringatan Maulid Nabi ini pertama pada tahun 633 Hijriah. Sekarang tahun Hijriah berapa? 1433. Jadi sudah berapa tahun? Tahun 633 mulai ada peringatan Maulid Nabi di dunia ini secara besar-besaran. Keterangan yang saya sampaikan ini informasi dari kitab yang disusun oleh ulama Turki, namanya Ali bin Abbas. Kitabnya namanya kitab Al-Bunyanul Marsus. Al-Bunyanul Marsus kitabnya, yang nyusun orang ulama Turki. Apa artinya Al-Bunyan? Al-Bunyan itu fondasi. Al-Bunyan itu bangunan. Al-Marsus yang dipondasi. Jadi Al-Bunyanul Marsus, bangunan yang difondasi. Itu namanya kitabnya, yang nyusun orang Turki. Informasi dari kitab Bunyanul Marsus itu saya sampaikan pada malam ini. Sejarah awalnya ada orang mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab Bunyanul Marsus itu diterangkan, pertama ada orang mengadakan peringatan Maulid Nabi ini pada tahun 633 Hijriah. Tempatnya di mana? Tempatnya di negeri Erbil. Di negeri Erbil. Erbil pada waktu itu masih ikut wilayah Turki. Pada waktu itu. Sekarang Erbil itu sebagian masuk wilayah Turki, sebagian masuk wilayah Irak.
Mungkin kalau tidak salah sekarang ini penduduknya sekitar 5 jutaan. Jadi di negeri Erbil Al-Arbi itu pertama. Dari sana kemudian semebar ke seluruh dunia. Siapakah yang mengadakan itu? Namanya siapa? Kalau tahunnya sudah, tempatnya sudah, siapa orangnya yang pertama? Yang mengadakan pertama itu yaitu Al-Malikul Adilul Alimu, Raja Al-Maliku, raja yang adil, yang alim, pandai. Namanya Muzaffar bin Said. Jadi Muzaffar Abi Said, Muzaffar Abi Said, Raja Al-Arbi. Untuk persiapan oleh karena raja yang adil dan alim, untuk persiapan mengadakan peringatan Maulid Nabi secara besar, pertama persiapan itu mulai tahun 604. Bayang pelaksanaannya 633 tahun, persiapannya 604, kan lama. Persiapan pertama manggil seorang ulama besar namanya Dahya. Dahya itu dimintai tolong supaya nyusun kitab perjuangan Nabi Muhammad, nyusun kitab riwayat hidupnya Nabi Muhammad sejak kecil sampai perjuangannya. Diberi hadiah 1000 dinar. Dinar itu uang emas, kalau dirham uang perak. Kalau dinar uang emas, kalau dirham uang perak. 1000 dinar. Wala karo saiki piro ya. Sak gram saknipun sak ndukur 500. Kemudian disusun, lama nyusun kitab itu. Kemudian setelah selesai kitab itu dinamakan kitab At-Tanwiru li Maulidil Basyirin Nadir. Itu namanya kitabnya. At-Tanwiru li Maulidil Basyirin Nadir. Namanya kitabnya. Oh angel jang riko kok enggak. Tanwir niku cahaya, maulidi kelahiran, Basyir niku Nabi Muhammad yang membawa pelajaran peringatan Nadir. Nadir jenenge dawa kitabe.
tanwiru li maulidil basyirin nadhir. Ngapal aku angel. Nggih singkat mawon tanwir ngoten mawon nggih. Kita jenenge tanwir. Buat kitab niku memberikan hadiah 1000 dinar. Kitab itu disusun tahun 604. Setelah selesai koreksi lengkap, baru tahun 633 pelaksanaan. Berapa hari lamanya mengadakan peringatan Maulid Nabi? Bang Raja 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam peringatan Maulidin Nabi di Erbil yang mengadakan Al-Malik Raja atau Sultan Muzaffar Abi Said. Berapa biayanya? Itu biaya negara. Berapa biayanya? Disebut biayanya 300.000 dinar. Biu pirang kintal Mas. Niku biaya. Kemudian motong kambing kanggo hidangan 50.000 kambing. Entek sak bilbil. Selajeng tidak cukup itu saja. Ayam 10.000 ayam. Bukan itu saja ikannya, jarang. 100 jarang. Kemudian nganggo keju. Berapa? 100.000 keju. Biaya sak pabrik. Niku bisa pitung dina pitung. Yang diundang wah semua para ulama diundang. Ulama tasawuf, ulama fikih, ulama ilmu kalam, filsafat, semua didatangkan, pejabat-pejabat, dan semuanya diberi pakaian. Seneng nggih. Niku sejarah ngaten. Tiap-tiap nekakno napa wadahe panganan sing ngombo niku napa jenenge? Sanes keranjang sanes berapa? Nggih kok ember niku lho. Ah niku 30.000. Siji tempat nggih. Kaya piring sing ngombo niku 19 orang. Satu tempat iki lho. Ada kelompok. Pada jumlahnya 30.000 piring besar.
19 kali 30.000 piro. Masya Allah. Pitung dino, pitung bengi. Pertama di negeri Irbil yang mengadakan namanya Mudzaffar Abi Said, Sultan Mudzaffar Abi Said. Kitabnya yang akan dibaca itu namanya Tanwir. Gampang mawon tawir nggak mau. Ini dibaca dua wangel. Tanwiru limaudil basyirin nadir kedawan. Ya. Tanwir ngeten mawon. Tapi mboten swar-swir mboten. Tanwir niku informasi yang ditulis di buku Al-Bunyanul Marsus. Murah kok kitab sampeyan tuku. Kathah kitab niku pertama ada orang mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran. Pun sering nerima keterangan ngoten niku. Dereng nggih. Oke, kesempatan kok pembengiling kok sampaikan. Apa latar belakangnya Raja Irbil mengadakan Maulid Nabi besar-besaran? Pada waktu itu negara-negara Islam terancam bahaya besar. Bahaya itu dari Mongol, yaitu Hulaku, cucunya Genghis Khan yang melibas negara Islam Khwarizm, negara Islam Bukhara dilibas, dihancur. Tempatnya negara Imam Bukhari pengangkat penyusun hadis ini dihancur. Iran dilibas, Baghdad dilibas, sampai nyembelih ten Baghdad itu sampai rojo-rojo ini disembelih niku lamanya 1 bulan nyembelih. Untuk menghadapi niku, bagaimana supaya bangkit umat Islam? Nanti gak lengah. Banyak waktu itu pada lengah. Kenapa sampai Baghdad dihancurno, Iran dihancurno, Persia dihancur? Waktu ini belum ada Iran, namanya Persia. Khwarizmi dihancurno dengan Mongol. Katanya Genghis Khan akan menghilangkan Islam dari dunia. Di lorong-lorong Sultan sak keluarga ini, rakyat, ulama-ulama disembelih kabeh lorong-lorong itu. Kitab ini dikanyutaken ten Sungai Dajjal, sampai Sungai Dajjal niku ireng kenek tulisannya. Untung belum sampai ngajak ninjak nangkar Irbil, aja ngadakan ngoten persiapan. Akhirnya karena ada peringatan 7 hari 7 malam itu dibangkitno semangat umat Islam Irbil oleh kitab At-Tanwir niku. Akhirnya selamat, malah nantang niat melawan. Akhirnya selamat dan negara Irbil jadi
negara yang makmur kena syafaatnya Rasulullah, orang ikhlas. Niku sejarah. Baca sendiri di kitab Al-Bunyanul Marsus. Kitabnya gampang, wacana ini gampang. Tulisannya Arab gundul. Mboten enten Jabar Jari. Jenenge nek mboten enten Jabar Jari niku kitab gundul. Biasanya kebanggaane nggih, kebanggaane nek pesantren-pesantren niku nek bisa maca kitab gundul ku bangga. Ala Quran karo sing gundul. Ingaten nek sampean di engkresi karo sing pinter-pinter maca kitab gundul. Oh Quran niku jenggot kok. Den mawon selesai wis nggih. Lah maca Quran kabeh ana Jabar Jere nggih. Nek kitab gundul mboten enten. Ngaten. Moko pun apal. Alat kanggo maca ngoten kuwi nemene ilmu nahwu. Upamane ngarepe kalimat an niki mesti dijabar. Asyhadu anna Muhammadar ngoten. Nek upamane maca asyhadu anna Muhammadur iku salah. Ditegur ke orang ahli nahwu salah iku. Mergo ana huruf an. Niku dadi kebanggaan. Kalau saya nggih ngoten biyen tapi ne. Si mondok-mondok jane bareng deloki nek Quran kok jenggoten wis nyempol. Niku sejarah awal enten tiyang ngaten peringatan mau litin Nabi secara besar-besaran. Wonten ing kitab ngriku malih ada orang namanya Rikriwi. Jeneng kok Rikriwi ya? Rikriwi ini Bek menawa sampean milih jeneng ati jenengan anak Rikriwi ya. Rikriwi niku ada seorang namanya Rikriwi. Piyambake merantau ke negeri Sarondip. Sarondip niku anak benua India, jadi cedak dengan India. Sarondip, orang Arab menamakan Sarondiba. Asalnya bukan Sarondipa, asalnya niku Suwarnadipa. Sarondiba, Suwarnadipa asalnya. Tapi oleh lidah itu yang Arab disebut Sarondiba. Tentang tafsir di Sarondiba. Nah, di Sarondiba itulah Adam turun. Mengapa kok dinamakan Sarondiba pada asal Suwarnadipa? Karena dahulu Sarondiba itu wilayahnya di bawah kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya ibu kotanya di Palembang. Raja Buddha. Maka sampai sekarang di Sarandip niku paling besar agama Buddha, nomor 2 agama Hindu, nomor 3 agama Islam.
Jadi di situ turunnya Adam menurut tafsir dan menurut kitab Rihla Ibnu Battuta dan menurut kitab Atlas Al-Quran. Jadi Nabi Adam itu turun, boten turun di Mekah, boten turun di Mesir, mudune wonten ing Jabal Sarondib. Dulu wilayahnya Sriwijaya. Kalau dulu namanya Suwarna Dipa. Suwarna itu emas, Dwipa itu puluh emas. Dulu memang banyak umat Islam. Ada orang yang dikriwini wau merantau kon mubeng-mubeng. Masya Allah makmur. Pertanyaan ini maju makmur. Godhong-godhong ngoten sampai kota ini menakjubkan. Di sana itu ada gunung namanya Gunung Baba, Gunung Mama. Gunung Baba itu Adam, bapak. Gunung Mama, istrine. Jadi dukure Gunung Adam itu 2.800 meter. Kalau sampai membaca kitab ensiklopedia Indonesia bagian jilid Asia, sampeyan tinggal denger iku keterangan Sri Lanka. Sri Lanka niku sian niku Thailand namanya. Sekarang Sri Lanka. Dulu Sarandiba, Suwarna Dipa. Jadi nek dukure gunung niku 2.800 meter. Dan pucuke niku enten telapak kakinya Nabi Adam. Jadi kalau ke sana, Pak Mane sampean kepengin ndelokno, munggah kudu liwat jalan Baba. Nganggo gocek rusi, dhuwur. Mangke nek mudhun liwat jalan Mama. Mama niku mbok. Naik liwat jalan Baba, turun liwat jalan Mama. Dikriwi niku takon. Saya takjub kemakmuran di sini. Kenapa kok bisa seperti ini? Akhirnya orang itu jawab, dulu memang di sini memang tidak makmur, tapi karena orang di sini itu gemar mengadakan peringatan Maulid Nabi, mohon syafaat kepada Nabi. Alhamdulillah sekarang berhasil, semuanya bisa makmur, dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Itu informasi dalam kitab Al-Bunyanul Marsus. Kira-kira pun paham nggih? Ceritane ngoten niku. Ten kitab Bunyanul Marsus. Nggih senajan mboten paham kabeh ya dididikan diling-iling kapitan niku. Kawetono wong adakno Maulid Nabi kan di Indonesia mboten ten Mekah. Teng mriku negeri Irbil Al-Arbil. Dan dulu di negeri Irbil Siddiqiyah berkembang dulu. Di negeri Irbil Siddiqiyah berkembang, tapi tidak lama. Sekitar 200-an tahun berkembangnya. Setelah 200 tahun mursyidnya yang terbesar wafat, namanya Mursyid Siddiqiyah Thaifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami, itu namanya.
wafat, kemudian nama Siddiqiyah hilang, diganti dengan pengikutnya Torekot Taifuriyah, karena namanya muridnya Taifur bin Isa. Taifur itu nama orangnya, bapaknya namanya Isa. Taifur itu mempunyai anak jenenge Yazid, malah disebut Taifur bin Isa Abi Yazid, negerinya Bustom, Al Bustomi. Jadi Bustom itu nama kota. Sekarang masuk Iran, negara wilayah Iran sekarang ini. Setelah itu pun lenyap nama Siddiqiyah, tidak disebut lagi. Ketumpuk Torekot macam-macam namanya, Naksobandia, Syatoria, Nuria, Sanusia, Sadalia, semua pakai iya. Iya itu istri ya, malah. Yuya, wabah itu. Enten yang dihubungkan Torekot ini dengan namanya tempat, kayak Syadiliyah. Syadiliyah itu nama tempat, bukan nama orang, di Afrika. Torekot Syadiliyah. Ada yang namanya Torekot dihubungkan dengan mursyidnya, kayak Abdul Qadir Jailani niku. Torekot Qadiriyah. Mursyidnya namanya Abdul Qadir, namanya Abdul Qadir, negerinya Irak, kotanya Baghdad, kampung Jailani. Ini biasa-biasa manakib ini kan gitu. Enten yang dihubungi dengan nama tempat, ada yang dihubungi dengan nama pekerjaan zikir, Naqsya Bandi. Naqsya niku ngukir. Dadi Naqsya niku ukiran. Ngukir ati sing kanggo ngukir kalimat Allah. Dadi mriku niku zikir ribuan Allah sampai ati niku ana ukirane lafal al niku Naqsya Bandi. Tapi yang kata dihubungkan dengan nama mursyidnya. Setelah lama ketimbun tahun 1900 sampai kula wangsulaken malih namanya Siddiqiyah. Dadi pun berfosil bukan. Pun suwe semong. Ini. Kira-kira hampir 1000 tahun punan itu. Setelah saya hidupkan lagi, ribut. Karena di daftar Torekot Muktabaroh itu tidak ada nama Siddiqiyah itu. Loh, ini dari mana ini? Ribut. Ini akal-akalnya Mukhtarai. Kula kena. Untung kula niku pindah rasa ndak isa ales. Ditembak. Ales terus kula. Nggak ada. Torekot Siddiqiyah nggak ada. Murid ribut. Karena di Kongres ditemukan Torekot Siddiqiyah tidak ada, tidak sah. Sesat, tidak boleh diamalkan, haram. Ribut murid menggiring kula. Bagaimana ya kacanya Torekot Siddiqiyah itu? Nggak ada. Ada. Katanya nggak ada. Siapa bilang? Itu di Kongres itu. Kalau tidak ada kan tidak perlu diributkan. Itu. Anaknya diribut karena yang diributkan ada. Pikirkan, kalau tidak ada
Untuk apa diributkan? Meributkan barangnya tidak ada. Adanya diributkan memang ada. Oh nggih lah iya. Lihat sendiri. Sampai-sampai baru-baru ini ada seorang ulama dan malah koordinator Torekot dari NTT datang ke sini tanya, tapi sudah masuk sedikit ya, tanya apa ada kitabnya Torekot Sidika itu ada sang kiai di mana? Di kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub itu pedoman Torekot kita itu. Mutabar Tanwirul Qulub halaman berapa? 500, babnya bab adabul murid ma'a ikhwani, baca. Pun diwaca. Oh, ada. Dikira niku gawean kula. Anggite ku onde-onde rempel-rempel isuk gitu. Didol sore ta. Lihat sendiri. Bukan itu saja. Di mana? Di kitab Khazinatul Asrar ada. Kitab apa lagi? Hikam ada. Apalagi Insan Kamil ada. Apalagi Jami'ul Karamatil Auliya ada. Apa masih kurang? Bilang enggak tenang. Ada. Yang menerangkan informasi dahulu itu ulama Erbil sendiri. Baca dalam kitab Tanwirul Qulub. Yang ngarang Tanwirul Qulub itu ulama mursyid Naqsyabandi itu mengakui itu ada. Oh katanya di daftar tarekat Mutabar tidak ada. Kumpulan tarekat Mutabar yang mana? Nah, di Indonesia ada. Akhirnya alhamdulillah akhir-akhir saya menyeluwi dikit buku-buku ada banyak. Jare sekian sampeyan belajar ngarani gak ono oh nak kesusu ae. Nek anu gak enak kesusu ae gak enak. Kecuali wong kebelet. Ada. Niku yang menerangkan informasi dari kitab Tanwirul Qulub. Baca sendiri kitab Tanwirul Qulub. Murah regane, murah. Gak sampai 100. Gak sampai 100.000 gak sampai. Murah. Macane sanjang angel. Lah nek iso maca ya ge pajangan sih ah. Sampeyan nek percaya sampeyan aman maca dhewe ya. Ngate mawon saya gaya. Nanti niku berkat rahmat manfaati maulidin Nabi Muhammad SAW, akhirnya negara Inggris selamat dari kehancuran yang akan dihancurkan oleh Hulagu. Kemudian apa ada dasar hukumnya? Dasar hukumnya peringatan Maulidin Nabi itu apa ada? Njaluk pirang dalil. Kan ngarani tidak ada kan orang Saudi. Wahabi. Kersane Wahabi ngarani gak ono.
Barang ono diarani gak ono, sing gak ono diarani ono. Silakan. Itu paham formal. Tidak cukup agama itu dipandang dari segi formal saja. Harus dipandang dari segi formal dan dipandang dari segi historis. Dari dua pandangan. Kalau segi formal saja bisa menimbulkan kekerasan, keras, tak cocok, keras. Kalau hanya semata-mata formal bisa jadi formalin. Ada. Saniki upamane cara formal. Rukun Islam berapa? 5 ngene. Siji syahadat. Terus salat, terus zakat, terus poso, terus haji. Gampangnya jita terulat patso moji. Jita siji syahadat, rulat nomor loro salat, lukat nomor 3 zakat, papat poso patso, nomor 5 lu kaji moji apa sih? Kenapa 1 tahun 12 bulan? Yang diwajibkan kok hanya bulan poso saulang, kok enggak bulan Syawal, kok enggak bulan Rejab, kok bulan Syaban? Kenapa? Formalin ngono kok ngoten tok. Gak perlu angel-angel golek latar belakang. Itu kalau formal. Kenapa kok gak bulan lainnya? Tapi historis lain. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi kita diwajibkan menghormati, mengagungkan, mensyukuri atas turunnya kitab Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi poso bulan Ramadan itu bukan semata-mata formal kayak di Al-Quran kutiba alaikumusyamu, tapi paman syahida minkumusyamu fal yasum. Jadi latar belakangnya, seandainya Quran turun di bulan Syawal, wajib poso di bulan Syawal. Seandainya Quran turun di bulan Rejab, wajib poso saulan di bulan Rejab. Oleh karena turunnya di bulan Ramadan, maka wajib mensyukuri turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, poso 1 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Qur'anu hudal linnas. Quran. Jadi Quran. Dan yang menerima Quran siapa? Muhammad. Kalau Qurannya turun ini harus diagungkan, dihormati, diperingati. Mengapa yang menerima lahirnya tidak dihormati? Kalau Muhammad tidak lahir, nggak ada Quran itu turun. Betul nenten. Diturunan sopo Muhammad gak lahir. Makanya waktu Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, keterangan dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari dalam kitab hadis Muslim, suila an shaumi yaumil isnin. Rasul, mengapa kita diperintah puasa hari Isnin? Rasul jawab, zalika yaumun wulitu, aku dilahirno di dina wa unjila, aku diturun Quran dina iku sama nangan-nangan. Jangan jawab niku pertama, aku dilahirno, aku dituruni Quran.
Anak kan jajar nih deh. Baca sendiri dalam kitab hadis Muslim. Nek gak duwe hadis Muslim dan hadis Bulughul Maram. Bab poso sunnah. Temriku dan coba menangan. Aku dilairno di dina iku, aku diturun Quran di dina iku. Lho, Quran iki diprengeti, diagungno. Lho iki lho lahire kok ora niku lho. Sing nrimo kok ora. Niku dalil nakli formal niku. Enten iku Quran. Nah itu kau hadis. Dan Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas faman syahida minkumus syahra fal yasum. Kuat tahun. Kalau alasan-alasan hukumnya niki kalau terangkan tengki, oh betul mari sampai ini subuh gak mari. Saking katae. Biarlah diarani iku gak ono dasar hukum gak apa-apa, perbedaan paham gitu. Wong kadang-kadang bengi iku bagi manusia niku yo peteng gitu. Tapi bagi lawa padang kok awan niku padang jimblang nek lawan niku terus peteng pak nabi gak apa-apa. Niku lawa lho, lawa. Oleh sebab itu lagu Siddiqiyah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya satu daerah, sekarang sudah menjadi nasional melalui santunan nasional. Seluruh satu hari tombol seluruh. Alhamdulillah. Supaya negara kita itu negara yang selamat dari bencana. Saat ini gimana? Bencana ini kata akeh sing lali. Mulane kalau dalam syair jangan lupa, jangan lengah. Gede-gede ini bahaya niku lali. Gede-gede ini bahaya niku lali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sangat mengkhawatirkan. Karena tahu bahwa manusia di dunia ini banyak tertipu oleh kehidupan dunia. Maka Nabi Muhammad mengajarkan doa sing kula tulis di dalam buku kecil niki harus diamalkan tiap-tiap setelah sholat agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Coba dibaca sampai 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. 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 Allahumma
la aisha illa aisyul akhirah. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Maknane Allahumma ya Allah, la aisha tidak ada kehidupan hakiki, kehidupan sejati, illa aisyul akhirah, melainkan kehidupan sejati hakiki, kehidupan di akhirat. Al-Quran menerangkan ad-dunya mata'ul. Hidup ini dua macam, hidup di dunia, hidup di akhirat. Hidup dunia ini dibatasi oleh kematian, dan hidup di akhirat tidak ada batasnya, berapa miliar tahun. Coba, oleh karena dibatasi kematian, maka bukan kehidupan yang hakikat, yang sebenarnya hanya kehidupan sementara, bayangan saja. Jadi dunia ini alam kematian. Dunia ini alam kematian, tempatnya kematian di dunia. Kalau sudah lewat kematian tidak ada mati lagi, udah terus dia batasnya. Jadi ini alam kematian. Mana yang tidak mati di dunia? Benda mati, tumbuh-tumbuhan mati, hayawan mati, menungso mati, jin mati, setan kubur maupun tidak kubur mati. Memang ini alam kematian. Mana yang tidak mati di dunia ini? Mati semua. Kalau sudah kelewat kematian baru tidak ada mati. Jadi dunia ini alam kematian. Adapun kehidupan di sini, kehidupan bukan sebenarnya, kehidupan sementara. Anehnya di dunia, di alam kematian takut mati. Ini anehnya itu. Ini alamnya mati. Jadi kalau semata-mata kemampuan kita ini hanya untuk kehidupan dunia, habislah nanti. Akan kita tinggalkan ini dunia ini. Nah, oleh karena banyaknya orang ketipu kehidupan dunia ini, kira-kira 1 juta manusia, belum tentu 100 yang tidak ketipu. Ini banyak. Kadang-kadang kita mendengar, awak kini wis tuwol, wis mambu tanah, ibadah sing mempeng, salat sing mempeng, tahajud wiritan kanggo satu sangu mati, niku ketipu. Kata-kata ngoten niku. Sing ngomong mak ngono, ha, ketipu iku. Mati ku gak perlu sangu niku. Jadi salat, zakat, puasa, haji niki persiapan untuk kehidupan abadi. Kanggo mati niku lah. Keliru, ketipu niku. Wong mati jarane mana? Wong mati nggawa apa? Coba nggawa lawon sang rong meter, gak iso nggawa lawon. Dapat wong mati kewer-kewer nggawa lawon rame. Niku ngoten kira-kirane sing urip. Dadi keliru niku. Golek sanggone mati nek wis tuwa iku masalah dunia. Kematian itu memang alami dunianya, alam kematian, bukan alam kehidupan abadi. Ada hidup di sini untuk sementara ngelumpukno sangu untuk kehidupan akhirat, bukan untuk kematian. Kematian itu tentu nyotok, dan untuk kematian nek ngono tentu nyotok, ngoten. Niku salah, ketipu. Enten malih
Sholat, zakat, poso, haji. Gitu. Umroh pun bolak-balik, hajinya bolak-balik. Ya bolak ya balik. Sampai bulak. Bolak. Tahajud. Wah. Tadi zikir mempeng. Yo zakat, yo poso. Oh, tapi bukan untuk kehidupan akhirat. Cik ini dilem wong. Sedekah cik ini dilem dermawan. Poso cik ini dilem petalsu. Ibadah haji tidak jeluk yo haji. Niku bukan untuk akhirat. Nek niku ketipu kabeh akhirnya amblas kabeh. Akhirnya jadi muflis. Muflis ini lain karo muflih. Mem fa lam ha. Muflih orang yang mencapai kemenangan kebahagiaan. Dan muflis orang bangkrut. Podo hurufnya podo papat itu masih mburi ini kenten sin. Muflis. Nah, maknanya bangkrut. Ane muflih falah. Kaya alal falah. Muflih mencapai kemenangan kebahagiaan dunia akhirat. Lah nek muflis bangkrut dunia akhirat. Mulane sampeyan jenengan hati-hati ya. Anak kula niku namanya Muhammad muflis ya. Muhammad bangkrut iku. Kleru. Krungone nggih enak niku ngene. Wong dadak manan bangkrut. Ada wedok, kalau namanya anu Siti Muflisah, Siti bangkrut, masa bangkrutnya hidup. Jadi banyak ketipu dan banyak. Bagaimana bisa tidak ketipu? Kehidupan ibadah di dunia ini dihubungkan kepada akhirat. Ngeten ini bukan ketipu. Tapi nek untuk dunia mawon, kepingin wong iku untuk dunia. Kepingin diliput surat kabar, beritane iku dunia niku. Dunia mboten ana apa-apa niku ketok-ketok. As ibadah niku apa yang dipersembahkan kepada pandangan tiang napa Gusti Allah. Masya sholat, zakat, puasa, tapi mereka tidak ada niat lillah karena melaksanakan perintah Allah. Bukan, ini muflis. Muflis niku bangkrut. Bangkrut. Milih sampean milih pundi muflih apa muflis? Coba sampean pilih loro niki mawon lho, milih muflih napa milih muflis. Dan alhamdulillah gak keliru milih. Masa sampai keliru ya napa nanti. Kadang-kadang pun kabeh pun yakin awak jange mati niku yakin kita. Mau napa dikirimi niku napa? Dikontak niku. Bantuan rohani. Bantuan rohani sing maca jasmani, ya gak teko-teko kono. Bantuan rohani sampeyan nek maca Al-Fatihah niku sampeyan yakin sing maca niku roh sampeyan, ngoten. Bukan jasmani sampeyan niki pakaian jasmani niki pakaian roh. Ngoten. Dadi nek jasmani niki pakaiane kain ngeten iki, ana celanane, ana sarunge, ngoten kuwi. Kapan ditinggal jerone niku celana sarung yang nglimpruk ketoke mau iso mlaku mboten. Jasmani nggih ngoten nek ditinggal karo roh niku nggih gletak. Ngoten. Mulane jenenge bantuan rohani bukan bantuan jasmani. Wong mati gak perlu sego. Dadi nek maca niku sampean yakin niku lho. Yang membaca niku roh sampean pakai
pakai lesan jas mari tapi sing maca roh nek ngoten ku cepet ngoten ila hadrati langsung sambung punan gak ketik ngenteni menitan pun dugi mergo roh niku cepeti kaya kilat mama amruna illa kalam him bil basor ngoten niku mergo roh niku saking alam amar arruhu min amri surat Qamar bama amruna illa wahidatun kalam him bil basor amarku itu cepet kayak sekejap mata dugi punahan kan sing diarep-arep niku pendonga saking sampean ngeten maka orang dibaca niku gak iso nambah kebaikan gak iso ngurangi keelekan iso tambah nek ana bantuan teko dunya ngriki. Lah sing bantu niku kleru pisan ngoten. Banten rohani, banten lesani kae ya. Ya keteko-teko. Lah istilahnya ngoten niku bantuan rohani. Makanya dalam Tarekat Siddiqah ini tidak ada hadiah niku mboten enten ya. Kok hadiah nang Kanjeng monggo cos saniki hadiah dan Kanjeng Nabi Fatihah la hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Fatihah Kanjeng Nabi dihadiahi sing hadiah umate awake niki elek ngene hadiah Kanjeng Nabi. Muga-muga Kanjeng Nabi pinaringan rahmat. Kanjeng Nabi niku segorone rahmat kok. Sampeyan jalukna rahmat sampeyan nguyai segara ta. Tapi nek tentara kata lain mesti hadiah. Hadiah. Nabi ku ape nabi-nabi niku dihadiahi kabeh. Luman manjane. Sang akeh ngene. Iki mboten enten kontak Khani supaya ngriku melimpah ngriki syafaate ngoten lho nggih. Mboten ngriki hadiah ngriku lan napa. Wong diarep-arep iku syafaate Kanjeng Nabi kok gaya ayate hadiah Kanjeng Nabi. Kaya wis karep ta. Wis kakean. Kula mboten wani. Hadiah nek Kanjeng Nabi mboten wani kula. Itu mboten wani tenan. Diapa-apano segarame ya gak wani. Sing wani nggih monggo mawon, nggih sing wani. Enggak. Sing wani. Ora mboten wani mboten wong ngriki kula arep karo syafaate. Kanjeng Nabi dawuh, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersolawat maca selawat nang aku sepisan, Allah melimpahkan 10 selawat nang orang itu. Coba angen-angen 10 selawat akan dilimpahkan. Tidak mungkin kalau tidak lewat Kanjeng Nabi. Jadi ini kan Nabi wasilah, pintu gerbang agung. Semua peraturan datang kita lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Banjir kita nyuwun Allah melalui satu pintu, melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca selawat Kanjeng Nabi, kita ndongakake Kanjeng Nabi mboten, tapi kita niku wasilah supaya rahmat khusus melimpah kepada kita melalui Kanjeng Nabi. Jadi kita pakai lain. Kanjeng Nabi niku kaya wadah, ya. Ditongakaken umat semono kathah iku sehingga rahmat iku melimpah nang wadah niku mlebar nang kita. Alah kosong lah ana. Dadi sing ngisi niku sampean, Kanjeng Nabi kosong. Gak ana rahmat. Lah kok penuh muga dilimpahi sangka umat niku rene amber mlebar, tenang sing maca ngoten lah. Cek adoe. Niku sing kita peke, sing kula belajar pondok Brian ngoten niku.
Bareng kula teliti-teliti, oh kok ngene ora melok aku. Kanjeng Nabi diarani wadah kosong. Mboten wani, mboten mesti. Nggih, ten peke niku bener ya gak mesti, salah ya gak mesti, ya ora seperti ya ana sing salah. Ngoten. Lesian niku nggih napa anae mawon kula sian niku dereng lidiki piyambak. Sang kula teliti melalui saringan Al-Qur'an, lho sing gak cocok nggih kula liwati mboten kula. Tapi kula menghormati sih. Menghormati. Tapi tidak bertentangan, kula niku perbedaan kok. Kula mboten bertentangan tapi perbedaan. Lah nek pertentangan nek nimbulno konflik kayak gitu. Lah nek perbedaan kan mboten nimbulno kekayaan paham. Ngene lho nggih. Dadi perbedaan mawon enggak usah bertentangan nggih. Mata beda karo tangan, tangan beda karo irung, irung beda karo leher. Beda-beda tapi kan satu kesatuan. Akhirnya enak ini dah. Bayangna upamane badan iki bendeng cueng ya napa sampeyan? Apa ngrungokno ngaji ngantuk e. Dipaedo mek lesan. Ngantuk e. Jaring moto wajib aku sedina melek tok. Hakku iki ngantuk diluke kok wis kon maedo. Iki hakku iki. Kewajibane melek ngoten nah. Tapi wis kewajibane wis dibayar sedina mangga ngono. Adine bengi iki ora ngantuk iku hake gak apa-apa. Kadang sing oleh ngantuk kawit sore gitu. Bareng bengi niku melek. Ero kancane ngantuk dipoyoki. Apa lho ngrungokno ngaji ngantuk. Andeke wis tuwuk oleh turu ke sore ya. Ngantuk niku nggih ya apik ya lucu kok kita. Oh niku cagak ya awak kok akeh. Cagak awak niku mboten sekil miki. Pun gagal piye mek mriki doyang kling ya sarengan. Cagak itu. Ana dongengan ngeten buku kula waca. Kula nggih mengsem piyambak. Ana arek angon ngoten napa. Anak kono wedhus lah. Dadak dhek ngantuk nek ngarepe wedhuse ya ngoten. Lah gak wedhus gak ngerti sih nek niku wong ngantuk. Dikira ngajak break lho. Akhirnya sekelas aku break. Niku ten buku kok nggih. Ten buku. Mulane ndak usah nggih, nek kancane ngantuk ndak usah dipoyoki ku hake kok ah. Hak ya harus diberikan, kewajiban sudah dilaksanakan. Maksud malinan dengan ikannya Nabi Allahumma la Aisyah illa aisyil akhirat. Jangan sampai kita niku tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi semua kegiatan kita yang menuju kebaikan hubungkan kepada akhirat. Itu nanti menjadi kehidupan yang hakiki. Kalau hanya untuk dunia saja, dunia akan kita tinggalkan, nanti di sana kita melarat terus. Melaknatan Al-Quranku terhadap akhirat, perintah kuat, wabtaghi fima ataka darul akhirat, wabtaghi surat Qasas. Kamu harus berjuang sungguh-sungguh, jangan leha-leha, jangan lalai-lalai
untuk sesuatu yang di akhirat. Tapi mengenai dunia, walatan sah ojo lali bagiamu nang dunia ngoten tok. Ojo lali ngoten tok kok. Walatan sah. Tapi mengenai akhirat tuh wabatagi. Mengenai dunia walatan sah. Enteng nggih. Loh, kok ngoten nggih? Soale ngeten. Kebahagiaan di akhirat niku kalau tidak diperjuangkan sungguh-sungguh dari dunia ini, nggak ada. Lain dengan dunia ini, semua sudah disiapno. Kita butuh air sudah ada. Kita butuh geni sudah ada. Butuh udara sudah ada. Butuh pakaian, bahan pakaian sudah ada. Buku rumah, bahan rumah sudah ada. Pun siap kareng gawe nomor ngoten tok. Kini gorono kono gawe direncana dirubah ngoten tok pun enten ngotenku. Tapi masalah akhirat nek sampean pun gak sembahyang selama hidup gak perlu sembahyang sampean. Tak perlu nikmati sembahyang. Nek sampean gak maca subhanallah selamanya tidak akan ada. Dengan sampean nikmati subhanallah. Lah nek teng donya iki pun siap pun karaan. Kadang-kadang apa nek donya golek donya, mboten golek donya niku dinggoni kok digoleki ya. Sampeyan nggoni kae bingung golek donya niku. Mboten yo ngelang-eling ngoten mawon lho. Oper-operan. Tawaf ngoten. Duit kene ditukokno ngono, prono maneh batik meneh ngoten mubeng. Ngoten tok. Mboten kok golek donya niku mboten. Oleh cinta dunia, cinta liyane Allah niku angsal asal telu niki mboten dikalahno. Cinta anak, cinta bojo, gitu ya. Cinta rumahe, cinta kendaraane, cinta sawahe boleh. Mboten dilarang, asal telu niki aja dikalahno. Cinta nang Allah, cinta nang Rasulullah, cinta jihad fisabilillah. Niki ten surat Tobat. Nek sampai telu niki dikalahno liya-liyane, fatarabbasu hatta ya'tiya bi amri, tunggun siksaku. Ngoten ancamane. Ah menjur kira-kira sampean niki pirang persen sih cinta nang pangeran? Ayo ngaku ae. Kula dhewe ngoten, kula diri-diri ta kula. Tapi orang cuwin tanang anak 100% pangeran dikei berang persen. Nek pol ngoten niku. Dadi kaya dene gelas ngeten niku ati niku. Kalau pol banyune niku liyane masuk gak isa biar adalah. Nek ngriki 100% cinta nang anak. Pangeran gak ana nggone blas mriki. Ya ana. Apa man karo cinta nemen nang pacare. Wah. Kadang penuh. Engkau adalah aku. Aku adalah engkau. Engkau ada di hatiku. Tanpa engkau aku tidak ada artinya apa-apa. Masya Allah. Semek nemennya kayak ngoten ya mula. Bahaya nih yo. Ngajak nang rokok terus iku. Dadi Gusti Allah gak ono nggone blas niki. Gak ono cinta nang pangeran. Tapi nek poso hidup mana hidup mas, hidup semati, sayun, selangkah, sebuntir, sepenceng. Tinggal mati dulu. Kawitan nangis mesti ae, nangis ini. Kok mentol mas sampai enggak laku. Tak mentol, suwe-suwe. Bareng singkrekno. Selama mbu. Ya siapa? Sing disenengi niku napa uripe niku lho. Rohe yang ada.
Dadi niku ketipu ngoten niku nggih, ketipu. Oleh sebab itu hati yang tidak ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, muspro. Hidupnya muspro. Harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jari orang ahli benda mustahil, gak masuk akal iso cinta nang pangeran terus yang ada. Sebab mata mesti cinta rupa yang indah, kuping cinta suara yang merdu, irung mesti cinta bau yang wangi, lidah cinta kepada rasa yang lezat. Lah pangeran niku gak iso delok mata, gak iso ndelok kuping, gak iso ngrungokno rasaken. Mana mungkin iso cinta ngoten niku. Mustahil. Niku mengahli benda. Kula jawab, sampean cinta anak sampean iku yang sampean cintai yang mana? Hon, sampean jawab. Apa cinta gantengnya, apa irungnya, apa pipingnya? Kenapa nek panjenengan sing dicintai ku gantenge bangire, nek wis mati kenapa kok oleh dikubur nang tanah niku? Kok gak ditenguk-tengukno lho. Nek iku sing dicintai. Sing cintai napane? Mergo niku pun mboten nuripe niku gak ono nyawane lah menawa sing dicintai conton. Sampeyan ro nyawane rupane bunder abang. Rupane kresek-kresek apa suarane kresek-kresek napa nek didilat iku asin ta nyawa niku. Kan mboten saged. Nyawa tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dibau oleh hidung, tidak bisa dirasakan oleh lidah. Di luar panca indera, apa kok dicintai? Kok gak mustahil? Jangan nangen-nangen lah. Kabeh ngalami kok ngalami. Pun masih boten cinta nang pacar wayu tapi mati bisane. Gak ono nyawane. Cinta. Lha apa nabi wong mati. Ngoten iki. Katen iki tinggal. Apa aku nunggu-nunggu wong mati tak tunggu gak balik-balik. Sing urip si akeh. Niku orang ketipu ngaten niku. Nggih ketipu. Cintaina Allah, cinta nang Rasul Allah. Umpamane sampean diparingi orang butuh beras 2 kilo gak ono siji mangan blas dikei beras 2 kilo karo wong karo tanggane. Sampean matur napa? Terima kasih. Upamane butuh nemen dikei beras terus meneng mawon bruk nang kono. Katene wong napa ngene. Kasar budinya. Padahal Allah ku maha pengasih, maha. Mboten pengasih tok tapi maha saking akeh yang dikasihkan kepada kita sampai disebut maha pengasih. Mboten saged ngitung kita nih akeh diparingi kayak mata, kayak kuping, kayak irung, kayak akal, kayak pikir, kayak sikil, kayak jantung, mboten iso ngitung. Sampeyan tau ngitung ambekan sampean? Gak iso, mlebu metune niku. Upamane metu gak mlebu maneh ya napa? Selesai lah masalahe. Detik niki jantung terus mulai lahir sampai puluhan tahun. Lah upane ngeten mboten balik maneh ya napa? Selesai. Selesai. Lah niki kok meneng gak syukur nih, gak terima kasih bagaimana? Jadi semua manusia diberi nikmat tak terhingga, tapi tidak semua manusia itu terima kasih. Diberi nikmat tapi tidak terima, ngerti lah. Lalu tidak terima, mereka tidak terima kasih, yang kita.
Nah, tanda nih, nek terima kasih harus ada tanda terima nih ada ibadah, sholat, itu tanda terima nih yang Gusti Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan. Oleh sebab itu Rasul mengajarkan doa, Allahumma la aisha illa aisyil akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki melainkan kehidupan hakiki, kehidupan di akhirat. Langgeng ngriki rusak sirna dibatasi. Kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan di akhirat, umpamanya dibanding kehidupan di akhirat tidak ada batasnya berapa miliar tahun. Kehidupan dunia ini cuma dibatasi ada 70, 100, 40, 50. Wow, yang mentira pira wisane sampeyan kiai rohani kita. Ini cepat. Nek dibanding karo kehidupan dunia dan akhirat itu, ibarat kehidupan dunia ini sanggo pucak tetes, sanggo pucuk edom banding air satu lautan. Upaman mulana niki sanes kehidupan hakiki, kehidupan majasi, kehidupan bayangan kok. Engko nek tasih ngoten guyati ya napa ngeten kacang-kacang. Ampun nek pun mati selesai wis gak ana. Kegiatane wis gak ana. Nduk endi pangkate, nduk endi alime, nduk endi penderi, selesai kabeh, selesai. Jadi kalau niku tok kekuatan kita, ilmu kita, kegiatan kita, akal pikir kita top kabeh nang masalah dunia. Tanpa akhirat kita tertipu. Begitu pula ibadah bagaimanapun tekunnya ibadah, kalau tidak untuk kehidupan akhirat tertipu, banyak tertipu. Begitu pula wis tuwa ayo mempenggolek sangu apa maneh kanggo sangu mati tertipu. Akeh tunggale ketipu ngoten. Sing ngomong Pak ngoten nah. Wis tuwa lha apa? Golek sangune mati ora apa ngene mati iku. Panjenengan iki alam kematian gak perlu sangu kok nika. Sangu. Adus niku sing dhisik sing urip kok ya. Dane mayit iso adus dhewe krecak-krecek. Walah rame. Umume mawon nek kucing cedhek sing krekno kuwatir ngono. Terus nek dilangkai kucing urip, sing urip niku kucinge. Nek kucing mati gak iso nglangkai ya ngono ta. Lho, ngoten kok. Lah nek upamane dilangkai kucing terus urip, golek kucing mawon kok juga mati-mati. Ati mati dilangkai maneh, dimati. Malah beneran sih. Lucune mana? Nalika urip dia aku nggak takut. Duh, bareng wis mati kaya jasmani gak iso apa-apa takut. Ati liwat kuburan takut mati. Nunggane mayit niku takut. Gak iso apa-apa san kok. Nunyu ya gak iso. Njewit ya gak iso. Kok malah takut? Diuripe gak takut ya kamu. Kalau kadang sulit mikir, kalau ini sulit mikir. Gak takut ya. Mengkorok. Dari wong mati nyebul, kok bisa nyebul itu? Tidak habis pikir, tidak habis pikir. Ini orang ketipu kabeh niku. Supaya nggak ketipu kehidupan kita, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Saben mari sembahyang kalau tidak bisa 7 kali ya 3 kali lah setiap sholat, baik pun sholat fardu maupun sholat sunat. Kalau memang tidak bisa
3 kali ya 1 kali lah. Masa pisan kok ora iso ya. Kenemenen niku. Jadi Allahumma la Aisyah illa Aisyul akhir. Yang pertama Aisyah, yang kedua Aisyu. Coba mangko diwaca malih kaping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la Aisyah illa Aisyul akhirah. Allahumma la Aisyah illa Aisyul akhirah. Allahumma la Aisyah illa Aisyul akhirah. Sekian pengajian, semoga manfaat kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'mal kafasi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam, bijai sayyidil mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.